Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Tianapedia. Hari ini saya akan berbagi contoh soal SKB Pranata Laboratorium Kesehatan part kelima. Langsung aja kita simak contoh soalnya. Soal yang pertama, seorang pasien anemia diduga mengalami defisiensi G6PD. Dokter menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan G6PD. Tabung tutup warna apa yang tepat untuk pemeriksaan tersebut? A. Tabung tutup biru, B. Tabung tutup hijau, C. Tabung tutup ungu, D. Tabung tutup hitam, E. Tabung tutup merah. Nah, jadi teman-teman, jawabannya adalah tabung tutup ungu. Kenapa warna ungu? Jadi di sini penjelasannya ya, teman-teman. G6PD atau glukos 6 fosfatase dehidrogenase merupakan enzim yang berperan dalam proses pembentukan dan perombakan sel darah merah. Jadi G6PD ini dapat mencegah hemolisis pada eritrosit. Tabung ETA yang berwarna ungu itu digunakan untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan sel-sel darah atau hematologi. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang pasien suspek COVID-19 akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan koagulasi. Dokter menuliskan pemeriksaan PT, APTT, dan D-dimer pada belangko permintaan laboratorium. Karena reagensia habis, maka dilakukan rujukan ke laboratorium lain. Sampel apa yang tepat untuk dikirim? A. Plasma sitrat beku, B. Serum, C. Darah sitrat, D. Plasma ETA, E. Plasma heparin. Jadi teman-teman, ketika kita mau melakukan rujukan sampel koagulasi ya, jadi yang perlu kita kirim itu adalah darah sitratnya. Jadi whole blood darah sitratnya itu. Mengapa darah sitratnya itu? Karena ketika kita mau melakukan rujukan, sampelnya itu kan kalau misalnya kita merujuk hanya plasma. Nah, bagaimana laboratorium lain itu mengetahui kalau memang itu benar-benar plasma? Jadi biasanya kalau mau melakukan rujukan, laboratorium penerima rujukan itu meminta darah whole blood sitratnya ya, teman-teman. Dikirim pada suhu ruang 15 sampai 25 derajat Celcius. Pada media TSIA akan dilakukan penanaman kuman. Cara penanaman yang tepat menggunakan alat A. Ose bulat, B. Ose segitiga, C. Lidi steril, D. Ose jarum, E. Dacron steril. Nah, jadi alat yang digunakan pada media TSIA itu adalah ose jarum ya, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kalau media TSIA atau triple sugar iron agar merupakan media padat yang berbentuk miring. Jadi ketika kita mau melakukan penanaman kuman, jadi kita pakai ose jarum, kita tusuk ke dasar media, kemudian kita tarik dan gores sampai ke permukaan. Dalam analisa feses, wadah penampung haruslah memenuhi persyaratan. Wadah untuk feses yang baik, kecuali A. Bermulut lebar, B. Kedap udara, C. Tidak merembes, D. Harus steril, E. Berbahan plastik. Nah, di sini yang ditanyakan kecuali ya, teman-teman. Berarti yang bukan, berarti yang tidak memenuhi persyaratan. Kalau bermulut lebar itu harus, kemudian tidak merembes juga harus, kedap udara harus, berbahan plastik boleh. Nah, di sini yang bukan adalah harus steril karena ini cuma untuk analisa ya, teman-teman, bukan untuk kultur. Jadi yang bukan adalah harus steril. Saat pemeriksaan urin rutin, petugas laboratorium hendak memeriksa spesifik gravity urin. Alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan tersebut adalah A. Agregometer, B. Termometer, C. Glukometer, D. Refraktometer, E. Sphygmomanometer. Jadi kita jelasin satu-satu ya, teman-teman. Kalau agregometer itu alat untuk memeriksa agregasi trombosit. Kemudian termometer untuk suhu tubuh. Kalau glukometer untuk glukosa darah. Sphygmomanometer ini sama dengan tensi ya. Jadi untuk mengukur tekanan darah. Berarti jawaban yang benar adalah refraktometer. Jadi specific gravity atau SG atau juga disebut berat jenis urin, BJ urin. Jadi diukurnya dengan alat refraktometer. Seorang pasien suspek hepatitis akan dilakukan pemeriksaan bilirubin.
Lalu, petugas laboratorium melakukan pemeriksaan di chemistry analyzer. Pada alat tidak menunjukkan hasil dan keluar flagging high. Petugas melakukan pengenceran dengan cairan tertentu. Cairan apa yang digunakan petugas tersebut? A. Air suling, B. NaCl fisiologis, C. Aquades, D. Air mineral, E. NaCl 10%. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menghadapi kalau di alat ada flagging high atau dilute ya, berarti itu mau meminta pengenceran. Nah, cairan yang dipakai biasanya NaCl fisiologis atau 0,9% ya. Jadi pengencernya itu bisa dengan NaCl atau aquabides steril. Tapi yang paling sering digunakan adalah NaCl. Kalau untuk elektrolit biasanya gunakan aquabides ya. Tidak memiliki unsur elektrolitnya. Pemeriksaan trombosit dengan menggunakan reagen amonium oksalat. Kemudian dibaca menggunakan mikroskop apa? A. Cahaya, B. Ultraviolet, C. Elektron, D. Stereo, E. Fluorescence. Nah, jadi teman-teman, ketika kita mau melakukan pembacaan trombosit ya, jadi mikroskop yang kita pakai adalah mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya itu merupakan mikroskop yang sumber penerangannya dari cahaya lampu. Nah, untuk jenisnya tersendiri itu untuk mengamati bagian dalam sel ya. Ada yang monokuler, ada yang binokuler. Seorang pasien dengan diagnosa gagal ginjal akut akan melakukan pemeriksaan creatinine clearance, di mana sampel yang digunakan yakni urin 24 jam. Bagaimana cara penampungan urin tersebut? A. Dengan wadah bermulut lebar, B. Pot urin, C. Wadah tutup ulir, D. Wadah berukuran lebih dari 1,5 liter, E. Wadah berukuran lebih dari 1,5 liter diberi pengawet. Nah, jadi teman-teman, di sini kan urinnya banyak ya teman-teman, pasti 24 jam itu pasti lebih dari 1 liter. Nah, kalau untuk wadah bermulut lebar itu bisa digunakan, namun dengan volume yang 24 jam itu tidak tepat. Kemudian kalau pot urin juga tidak tepat, wadah tutup ulir juga tidak tepat ya. Nah, opsinya tinggal D sama E. Nah, jadi kita lihat jawabannya. Jawabannya itu wadah berukuran lebih dari 1,5 liter diberi pengawet. Jadi penjelasannya begini. Karena volume urin normal selama 24 jam itu lebih kurang 1,5 liter, jadi kita menggunakan wadah yang berukuran lebih dari 1,5 liter. Kemudian penampungan juga harus menggunakan pengawet. Jadi pengawetnya bisa menggunakan HCl pekat atau dengan timol. Pewarnaan gram adalah salah satu teknik pewarnaan yang paling penting dan luas yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri. Dalam proses ini, olesan bakteri yang sudah terfiksasi dikenai larutan zat perwarna kristal violet, lugol, larutan alkohol, dan zat pewarna sapranin atau air fuksin. Berapa lama proses lugol dilakukan? A. 15 detik, B. 30 detik, C. 45 detik, D. 60 detik, E. 120 detik. Nah, jadi teman-teman, dalam proses pewarnaan gram bakteri ya, lugol itu sama dengan iodin. Jadi prosesnya dilakukan selama 30 detik. Nah, ini teman-teman ya, bisa lihat di sini prosesnya. Seorang pasien mengalami batuk, lalu dokter menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan nasopharyngeal swab. Diduga pasien terinfeksi Bordetella pertussis. Media yang digunakan dalam pengiriman sampel tersebut adalah A. Stuart, B. Carey and Blair, C. Regan Lowe, D. Kudo, E. TI medium. Nah, jadi teman-teman, ini Bordetella pertussis ini adalah penyakit batuk rejan ya, atau yang dikenal dengan batuk 100 hari. Nah, jadi untuk media pengirimannya kita bisa menggunakan media Regan Lowe. Nah, di dalam pemeriksaan nasopharyngeal swab ini juga ada media lain ya, media opsional yang bisa digunakan. Jadi ada media amis dengan charcoal, kemudian ada medium kasein hidrolisat. Nah, demikianlah beberapa contoh soal SKB Pranata Laboratorium. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ujian tahun ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.